Saya jelaskan ya bahwa saat ini Polres Jeneponto telah menangani kasus penyalahgunaan penyaluran pupuk bersubsidi ya jenis pupuk urea. Jadi itu sekitar pada tanggal 23 Oktober 2020 yang lalu itu ditemukan pupuk yang diduga merupakan pupuk bersubsidi sebanyak 2 mobil truk ya. Kemudian saat ini sedang dilakukan proses hukum ya, sudah dilakukan proses hukum. Kemudian saya jelaskan bahwa pada tanggal 1 Maret kemarin tahun 2020 ya, mungkin mulai dari tanggal 23 sampai tanggal 21 memang cukup lama untuk penyelidikannya, sudah ditingkatkan ke penyidikan ya. Jadi saat ini sudah ditingkatkan ke penyidikan. Dalam tahap proses penyidikan ini terdapat sebanyak 11 orang yang diambil keterangannya ya. Dalam proses penyelidikan ini ada sekitar 11 orang yang diambil keterangannya, termasuk 2 diantaranya anggota Polri ya, yang diambil keterangannya. Kemudian termasuk juga Direktur Utama Puskut ya dari Provinsi Sulsel sudah diambil keterangannya. Kemudian untuk rencana penyidikan selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan ahli dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulsel ya. Kemudian dalam kasus ini juga sudah sudah ditetapkan 1 orang tersangka ya. Saat ini sudah ditetapkan 1 orang tersangka. Inisialnya AD ya. Inisialnya jadi dia ini perannya dia sebagai sopir ya. Sebagai sopir ya. Iya. Sebagai sopir. Dia ini sopir yang pada saat itu membawa atau mengangkut pupuk tersebut. Yang bersangkutan ini membeli pupuk dari lelaki SHR seharga 130.000 ya. Sebanyak 130.000 ya, 130.000 per karung atau per sak, dengan maksud akan dibawa untuk dijual di Kabupaten Goa. Dia tersangka utamanya atau apa? Kita belum mengatakan ini pelaku utama. Tentu saat ini yang jelasnya baru 1 yang ditetapkan sebagai tersangka.
dan tidak menutup kemungkinan nantinya akan dilakukan pengembangan dan beberapa nanti calon ya. Akan bertambah dan tersangka. Ya, bisa. Intinya nanti ini kan masih dalam tahap proses penyidikan, pengembangan, dan saksi-saksi dan tidak menutup nanti kedepannya akan bertambah beberapa tersangka, semua yang terkait atau yang terlibat atau ikut yang bertanggung jawab terhadap substansi ini, perkara ini. Kalau kita berbicara saksi saat ini di antara 11 yang diambil keterangannya ini saksi sebanyak 5 ya. 5 saksi nantinya. Yang diambil keterangannya ini nantinya sebagai saksi. Anggota Polri yang diambil keterangannya ini sebagai saksi terkait dengan yang menemukan. Berapa orang itu, Pak? 2 orang. Dari 5 saksi Iya. termasuk Termasuk 2 diantaranya ini anggota Polri yang jadi saksi nantinya. Dia nanti akan menjelaskan bagaimana sehingga perkara tersebut, sehingga barang bukti tersebut ditemukan. yang menangkap. Iya. Kemudian untuk barang bukti sendiri termasuk pupuk itu dan mobil angkutan sendiri yang dipanggil angkut sudah ada di Pos Sineponto diamankan sampai saat ini. Jumlah 300 sak ya. Jadi 300 sak. Kemudian Modusnya bisa dijelaskan? Tersangka Dia yang modus disangkakan penyelundupan atau seperti apa? kalau ini modus ini penyalahgunaan ya, penyalahgunaan. Ini diduga juga nanti akan ada terlibat kelompok tani di dalamnya. di Jeneponto. Nah, namun belum diperiksa, hanya saja Dan itu maksudnya menyalahgunakan seperti apa Pak? Bisa dijelaskan? penyaluran maksudnya. Penyaluran mau Iya. kemana rencananya? Ya harusnya dibawa ke masyarakat, tapi dia jual. Ya, dijual ke gua. Ah. Ya, jadi saya jelaskan kembali kronologisnya ya. Kalau didengar. Pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 21.30 WITA, personil Polsek Kilara melakukan kegiatan patroli wilayah Kecamatan Kilara dan menemukan 2 unit mobil truk yang sementara memuat pupuk bersubsidi. Sehingga personil Polsek Kilara mengamankan 2 unit truk tersebut dan dibawanya ke Mapolsek Kilara untuk proses penyelidikan. Setelah melakukan interogasi terhadap beberapa orang yang diambil keterangannya yang menjelaskan bahwa pupuk bersubsidi jenis pupuk urea tersebut akan dijual ke Kabupaten Goa, ya, akan dijual ke Kabupaten Goa. Yang mana pupuk yang bersubsidi pemerintah tersebut berasal dari Desa Samataring, Desa Tombolo dan Kelurahan Tolo, Kecamatan Kilara. Pupuk bersubsidi tersebut berjumlah 300 sak, yang mana 200 sak berasal dari lelaki SHR yang dibeli oleh lelaki AD untuk dibawa ke Kabupaten Goa seharga 135.000 ya. Dimuat dengan menggunakan mobil truk ya, mobil truk. Kemudian dari Kelurahan Tolo sebanyak 100 sak. Jadi terbagi 2 ini ada salah, makanya dalam perkara ini, kasus ini ada 2 laporan ya yang berproses, 2 laporan polisi. Sebanyak 100 sak yang berasal dari perempuan HJSK, inisial SK ya. Yang dijual kepada lelaki SS ya. SS dengan harga 125.000 rupiah per sak dan dimuat dengan menggunakan mobil truk. Kemudian pupuk tersebut saat ini sudah diamankan di Pos Sineponto dan dilakukan penyitaan bersama dengan mobil, 2 unit mobil dan pengecer. Iya. Tersangka ini Dan kasus tersebut, jadi ini prosesnya untuk ditingkatkan ke penyidikan sudah mulai proses tahapan prosedur penyelidikan, dan penyidikan sudah dilakukan bergelar perkara. Dan hasil penyelidikan tersebut saat ini sudah dilakukan proses penyidikan dan terhadap tersangka dalam kasus ini pasal diterapkan yaitu pasal 4 ayat 1 huruf A Peraturan Pengganti Undang-Undang atau Perpu nomor 8 tahun 1962 tentang perdagangan barang-barang dalam pengawasan. Yonto pasal 2 ayat 1 dan 2 Peraturan Presiden nomor 77 tahun 2005 tentang penetapan pupuk bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan. Yonto pasal 21 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 15 garing M garing DAG garing per garing
nomor 4/2013 tentang pengadaan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian. Adapun ancaman pidananya yaitu 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Kalau untuk calon tersangka sih termasuk yang sudah ditahan mungkin sekitar 6 orang. 6 orang. Namun kita belum dapat memastikan apakah nantinya betul-betul terbukti atau tidaknya. Ini hanya rencana penyidikan saja. Ada di antara itu merupakan ASN yang di Dinas Pertanian atau bagaimana? Sampai saya ini belum ini kalau yang oknum yang terlibat dalamnya hanya ketua Poktan saja.